Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum, kita masih di bab ke-23 yaitu maja'a fis sihr, yang berbicara tentang sihir. Kita sudah bicarakan beberapa hal, poin-poin terkait dengan yang sering dibicarakan oleh para ulama tentang sihir. Kita masuk pada dalil yang ketiga yang kemarin belum selesai kita bahas, di mana hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'a mubiqat, jauhilah kalian tentang dari 7 hal yang membuat kalian binasa. Qalu ya Rasulullah ma hunna, ya Rasulullah apa yang membuat kita binasa? Qala syirku billahi, syirik kepada Allah, wasihir, sihir, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian yang keempat, aklur riba, makan riba, aklu mal yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari peperangan, wa qadful mussanatil mu'minat, dan yang terakhir yaitu menuduh wanita-wanita yang baik-baik melakukan perzinahan. Kita sudah bahas 3 hal, yaitu tentang syirik, sihir, dan membunuh orang lain. Kita masuk pada yang dosa yang keempat yang membinasakan bagi pelakunya, yaitu aklur riba. Ikhwah, kita sudah paham, sudah sering kita dengar tentang masalah pembahasan riba, di mana riba ini satu perkara yang termasuk dalam dosa-dosa besar dan mubiqat, membuat binasa. Makanya banyak kita lihat orang-orang yang masih berkecimpung dalam riba, dia bukan malah berkembang, tapi malah semakin merosot, malah semakin rugi. Dan memang ini merupakan satu aktivitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya prakteknya, semua pendukung-pendukungnya juga diharamkan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan la'anallahu riba, Allah melaknat riba, akiluha, yang menerima riba, wa mukiluha, yang memberikan riba, syahiduha, yang bersaksi, ya, yang menjadi saksi terhadap riba tersebut, wa katibuha, dan yang menulisnya. Perlu sini catatan, yang menyaksikannya. Ada pernah seorang bapak-bapak dari Sulawesi bertanya, kalau kita melihat ada praktek riba, kita menyaksikan, kenapa kita berdosa? Karena kan di sini sebutkan yang menyaksikannya. Di sana ada, misalnya antum pergi ke bank,
mau rencana mau transfer. Di sana ada orang minjam segala macam. Antum saksikan aktivitas itu. Apakah termasuk laknat? Menyaksikan enggak? Ya? Nah, itu gimana jadinya? Berarti nggak boleh masuk ke sana. Ikhwah, yang dimaksud menyaksikan di sini bukan melihat, tetapi yang berperan sebagai saksi. Itu dia. Misalnya ada yang melakukan praktek riba, antum sebagai saksi. Yang menuliskannya itu yang dimaksud, yang disebut dengan saksi. Demikian ikhwah. Padahal saksi ini kan tidak makan uang riba. Yang menulis juga tidak demikian. Tapi ternyata mereka berdua mendapatkan laknat yang sama. Tukang parkirnya gimana? Dia tahu nih, ini adalah sebuah kantor yang melakukan praktek riba. Dia yang jaga parkirnya. Kalau ada yang masuk, mundur pak, biar nyaman bapak. Gimana? Tukang parkirnya, satpamnya, gimana? Yang buatkan WC-nya. Ikhwah, ada satu perkara yang dia itu terkait langsung. Seperti tadi, yang menulis kan langsung terkait. Yang bersaksi itu terkait langsung. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Tapi yang ojek yang mengantarkannya, demikian. Ini kan satu yang tidak terkait langsung. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Taib, di sini Rasulullah mengatakan aklu riba, makan riba. Muncul pertanyaan, minum riba gimana? Kan selalu disebutkan aklu riba, makan riba. Kalau uang riba itu dibelinya untuk beli sirup, beli mandi misalnya, teh manis dingin, boleh nggak? Di sini kan makan. Atau dia nggak makan, dia gunakan uang itu untuk apa ikhwah? Untuk bangun rumah, untuk beli kendaraan. Ada orang makan rumah, ada orang makan kendaraan, tidak ada. Tapi selalu disebutkan aklur riba, makan riba. Jadi gimana jadinya? Ada yang bisa jawab? Ya. Dari mana antum tahu makan itu udah semuanya? Saya makan, berarti sudah rumah saya, termasuk kendaraan saya masuk. Gimana? Tapi uang dari riba. Ya. Berarti uang yang digunakan itu uang riba. Ya. Walaupun tidak dimakan. Itu maksudnya. Kenapa bangun rumah termasuk dalam kategori makan? Tapi menggunakan Satu. Sabar. menggunakannya itu dari uang riba. Jadi makan riba itu menggunakan uang riba gitu artinya. Nggak ada bahasa Arab al-aklu maksudnya menggunakan tuh nggak ada. Dari uang riba. Iya. Kenapa disebutkan akal, makan? Mana tadi? Pak Amir. Silakan Pak Amir. Oh. Lebar, ya. Iya. Saya mengerti maksud antum tuh mengerti, tapi yang lain mungkin nggak mengerti. Dan saya berusaha untuk mengerti. Mudahnya begini, ikhwah. Kebutuhan pokok kita ada berapa? 3 ya, intinya. Apa itu? Sandang, pangan, papan. Dari sandang, pangan, papan, yang terpenting dari 3 ini apa? Papan, mangan, ya, makan. Artinya kalau antum punya duit, hanya bisa imma untuk beli makan, atau beli pakaian, atau untuk tempat tinggal. Yang kita pertama lakukan apa? Ya terpenting tuh makan. Demikian, terpenting makan. Ngapain dia pakai baju kemudian mati? Karena nggak makan. Tapi kalau dia makan nggak mati, gak punya pakaian, masih bisa dia berusaha untuk cari pakaian. Artinya apa ikhwah? Aklu riba, memakan riba, karena kebutuhan primer manusia itu memakannya.
Demikian. Makannya, ada nggak orang makan nggak minum? Hah? Banyak lah Pak. Antum beli kerupuk di pinggir jalan, beli bonbon, kan nggak pakai minum, ya kan? Janganlah terpikir lontong, ya lontong harus minum lah. Demikian ikhwah. Artinya makan itu kebutuhan yang terprimer di antara yang primer. Itu ikhwah. Yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Untuk yang paling primer itu saja itu diharamkan, apalagi yang primernya tingkat 2 atau tingkat 3. Itu maksudnya. Jadi ini yang disebut dengan bahasa fikih qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu yang begini saja nggak dibolehkan, apalagi yang begitu. Begitu. Jadi qiyas aulawi. Misalnya lagi qiyas aulawi. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan kepada orang tua kalian ya kan? Oke, nggak boleh. Kalau ini, kalau dikatakan, nak tolong belikan mama gula ya, kan gitu ya, nggak boleh. Jingkangnya gimana? Mama ya, ciat gitu gimana? Menjingkangnya gimana? Meetingnya gimana? Lebih tak boleh gitu. Artinya saja itu nggak dibolehkan, apalagi sampai memukul, apalagi sampai menendang, itu lebih parah lagi. Itu namanya qiyas aulawi. Demikian ikhwah rahimallah. Taib. Kalau begini, nak tolong belikan mama gula ya. Nggak bilang dia tapi, nak beli gula ya. Iya enggak, juga enggak. Termasuk dibolehkan apa enggak? Gak ada bilang dia, tapi diam aja. Pura-pura budak gitu lah kira-kira. Dosa apa enggak dia? Tapi nggak ada bilang menyakiti. Orang tua sudah terbiasa tersakiti. Demikian. Jadi itu juga sebuah simbol. Karena apa? Karena dalam bahasa Arab, untuk menunjukkan ketidaksukaan itu yang paling sedikit bahasanya adalah ucapan Karena kalau itu susah nulisnya, apa itu tulisannya? Demikian, itu diantaranya. Jadi aklu riba karena makan itu suatu hal yang paling penting. Bahkan dengan makan ini ya, orang bisa yang haram menjadi halal. Di saat dia harus berjuang untuk menyelamatkan nyawanya dari kematian, boleh dia makan benda-benda yang haram. Itulah ikhwah. Itu satu. Yang kedua, kenapa dikatakan makan? Pada umumnya orang menggunakan harta mereka itu untuk makan pada umumnya. Makanyalah di dalam riba ini selalu disebutkan makan riba. Jadi bukan berarti kalau seandainya makan haram, kalau minum tidak. Kalau beli kendaraan dengan uang riba tidak masalah, karena nggak dimakan. Bukan berarti kalau beli rumah dari uang riba tak apa-apa. Itu satu kekeliruan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi riba ini merupakan perkara yang sangat dilarang oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalian. In kuntum mu'minin, jika memang kalian itu beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Fa'dzanu, i'dzanu itu umumkan. Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, umumkan bahwasanya mereka sedang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Itu ikhwah. Jadi di sini artinya Allah sedang memerangi, Allah dan Rasulnya sedang memerangi orang-orang yang melakukan riba. Jadi ikhwah, para penikmat riba ya, itu mendapat ancaman seperti ini, sangat dahsyat haramnya. Demikian, wadharu ma baqiya, tinggalkan yang tersisa.
Sisa-sisa riba kalian tuh tinggalkan, tidak usah lanjutkan lagi. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan riba sab'una hauban. Riba itu ada 70 pintu. Dalam hadis Abu Al-Bara' bin Azib, beliau sebutkan riba bid'u wa sab'una baban. Riba itu memiliki lebih daripada 70 pintu. Adnaha, yang paling rendah yaitu kaman nakaha ummah, seperti orang yang menikahi, mengawini ibunya sendiri. Itu yang paling rendah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, misla ityani rajulu ummah, dosa riba yang paling ringan seperti seorang melakukan hubungan intim dengan ibunya sendiri. Itu yang paling rendah. Ikhwah, apa hukuman bagi orang yang kawin dengan mahramnya, berzina dengan mahramnya? Apa hukumnya? Hukuman cambuk? Enggak, ikhwah. Hukuman bagi yang berzina dengan mahramnya itu hukuman mati. Demikian, ikhwah. Adapun yang cambuk, kalau dia belum pernah menikah kemudian berzina dengan orang lain, itu iya. Tapi kalau sudah berzina dengan mahram sendiri, apalagi dengan ibu sendiri, ikhwah, mau dia belum menikah, mau dia sudah menikah, tetap hukumannya mati. Demikian. Si ibu, kira-kira gadis nggak dia? Ya gimana gadis dengan anaknya? Dari mana keluarnya? Demikian, ikhwah, azallahu alaikum. Itulah dia. Ya, jadi itu bahayanya riba. Makanya antum yang sering beraktivitas dagang atau ya hal-hal yang sering terkait dengan duit, maka belajarlah supaya bisa terhindar dari riba. Apalagi sekarang itu cara-cara berdagang. Terkadang kalau nggak kita dengan istilah bahasa Inggris, ya kan, ikhwah, dengan istilah bahasa Inggris dia menjadi samar. Demikian, dengan cara-cara yang samar. Kita tidak tahu kalau nggak kita pelajari dengan seksama. Makanya harus belajar. Bagi yang bergerak di bidang perdagangan, belajarlah supaya dia tahu mana perdagangan itu yang dibolehkan dan mana yang tidak. Allahu a'lam bissawab. Kemudian aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Yang dimaksud dengan makan harta anak yatim di sini sama seperti makan riba tadi. Kenapa makan harta anak yatim, tidak minum harta anak yatim atau menggunakan harta anak yatim? Ikhwah, memakan harta anak yatim itu berbeda dengan makan riba. Makan riba itu sedikit banyak tetap haram, walaupun dalam Al-Quran ada disebutkan la ta'kulur riba adha'afam mudha'afah. Jangan kalian makan riba yang berlipat ganda. Seolah di situ secara implisit mengisyaratkan bahwasanya kalau nggak berlipat ganda boleh. Itu keliru. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adha'afum mudha'afah? Janganlah kalian memakan riba adha'afam mudha'afah yang berlipat ganda. Adha'afam mudha'afah ini bukan sebuah kaitan dengan hukum, tapi Allah sedang menceritakan kepada kita dahulu itu begitu ceritanya. Umumnya praktek riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW itu berlipat ganda. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini. Ini yang disebut dengan kharaja makhrajal ghalib. Allah menyebutkan bukan sebagai sebab hukum, illah hukum allati taduru ma'al hukmi, yang hukum itu beredar dengan dia. Kalau dia enggak ada, min haitsu wujudan wa adaman, terkait dengan hukum apakah dia ada atau enggak, itu namanya sebab hukum, ikhwah. Illah hukum itu kalau dia ada maka hukum ada, kalau dia enggak ada maka hukumnya enggak ada. Seperti misalnya minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan itu kenapa dia haram? Sebabnya apa? Di situ ada sifat mabuk.
Demikian. Itu illah, sebab hukum. Makanya Rasulullah katakan kullu muskirin qaliluhu wa kathiru haram. Semua yang memabukkan sedikit ataupun banyak itu hukumnya haram. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana kalau dia minum tapi nggak mabuk? Tetap haram. Karena dikatakan minuman yang memabukkan sedikit banyak tetap haram. Jadi bukan kalau dia harus mabuk dulu baru haram. Kalau tak mabuk tak haram. Orang yang sudah dari kecil minum tua 3 ceret baru mabuk, ikhwah. Iya, demikian. Karena sudah terbiasa. Itulah dia. Jadi perkara ini, ikhwah, itu sebab hukum. Tapi adha'afun mudha'afah yang berlipat ganda itu tidak terkait dengan hukum. Hanya disebutkan sebagai sesuatu yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Jadi disebutkan oleh Allah. Bukan berarti bisa jadikan sebab hukum dan diambil mafhum mukhalafah. Apabila dia berlipat ganda nggak boleh, kalau nggak berlipat ganda boleh gitu? Enggak bisa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan secara mutlak, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Titik, mutlak riba itu diharamkan. Demikian ikhwah. Dahulu orang-orang Yahudi mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Kalau kita beli buku 100.000, kita jual 150.000, untunglah kita 50.000. Itu namanya jual beli, untung, ya kan? Kita punya duit 1 juta uang 100-an, kemudian kita mau tukar dengan uang recehan. Akhirnya tukarannya bukan 1 juta tapi 950.000, berkurang 50.000. Itu keuntungan bagi orang yang punya uang recehan. Maka ini riba, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itulah ikhwah. Jadi kan sama-sama untung. Jual beli ini untung, ini juga untung. Apalah bedanya? Toh sama-sama untung. Untung yang di sini dijual beli beda dengan untung yang di riba. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Taib. Demikian juga halnya kalau riba mutlak nggak boleh. Tapi kalau makan hartanya yatim mutlak nggak boleh. Misalnya begini. Seorang ibu punya anak 2. Seorang ibu punya anak 2, masih kecil. Meninggal suaminya. Suaminya meninggalkan harta mungkin sekitar 3 atau 4 miliar. Udah. Untuk si ibu berapa dapatnya? Seperberapa? 1/8 karena punya anak. Anaknya 2, anak sepasang, laki-laki perempuan. Anaknya dapat berapa? Sisanya kasihkan ke anak semua. Ibunya dapat 1/8 karena punya anak, sisanya kepada anak. Baik. Sekarang anak ini masih kecil yang belum balik. Anak yatim nggak namanya? Anak yatim. Baik. Apakah si ibu dikatakan sedang pelihara anak yatim? Padahal anaknya sendiri? Tidak. Iya tidak. Kok ada macam nggak jelas ini? Iya. Si ibu itu walaupun dia itu adalah anak kandungnya, dia sedang pelihara anak yatim. Karena definisi yatim itu man mata abuhu walam yablugh, yang meninggal ayahnya sementara dia belum balik. Jadi kalau ada yang minta sedekah, Pak, anak yatim, tengok jenggotnya udah panjang. Enggak, anak yatim itu bapak yatim sudah. Demikian, anak yatim itu dia harus sebelum balik. Tapi si ibu ini sebenarnya kalau dia berusaha segala macam, dia sedang memelihara anak yatim. Gimana dengan uang anak yatim ini? Boleh nggak dipakai ibunya? Ibunya kan 1/8. Kita permudah saja, ya, kita permudah. Uang yang ditinggalkan 8 miliar. Si ibu dapat 1 miliar. Anak-anak dapat 7 miliar. Boleh nggak si ibu makan dari uang yang 7 miliar ini?
Loh, tapi ini aklul mal yatim, nggak boleh makan harta anak yatim. Hah? Kalau anak belum balik, udah balik nggak boleh. Karena nggak makan anak yatim lagi, udah makan harta bapak yatim gitu. Ikhwah, posisinya beda. Makan riba dengan makan harta anak yatim. Kalau riba mutlak sama sekali nggak boleh. Kalau makan harta anak yatim, ini yang dilarang bukan memakannya, tapi menggunakannya, memboroskannya. Itu yang nggak boleh. Kalau dia pelihara anak yatim ini, dia kan juga punya waktu dan seterusnya. Dia juga punya membutuhkan sesuatu untuk melihara. Sementara dia juga butuh makan dan minum. Boleh, silakan dia makan dan minum dari harta anak yatim itu, tetapi yang sewajarnya. Itu ikhwah. Ya, sewajarnya. Demikian. Jangan sampai karena dilihatnya anaknya ini uangnya 7 miliar, akhirnya sarapan di Holiko, makan siang di Ebong, cari yang 100 cepek-cepek di atas semua untuk daerah kota Medan. Demikian ikhwah. Akhirnya satu hari untuk makan si ibunya saja 400.000 misalnya, untuk makan si ibunya aja. Ini pemborosan. Demikian ikhwah, pemborosan. Kalau uangnya sendiri silahkan, jangan dipakai uang anak yatim. Tapi kalau dia menggunakannya untuk makan untuk makan si ibu, ya sekedarnya. Ya beli lontong semencirim kan masih ada yang 3.500 kan? Demikian. Boleh silahkan. Oke lah, tambah telur lah, masa polos gitu aja kan, biar ada rasa sedikit pakai telur. Pakai telur berapa? Kok naik kan 3.500 pakai telur unta. Demikian ikhwah. Jadi boleh silakan, itu yang wajar namanya. Itu yang wajar. Demikian ikhwah. Jadi beda hukum haramnya makan harta anak yatim dengan haramnya riba. Riba itu mutlak nggak boleh, sedikit pun nggak boleh. Tapi makan harta anak yatim, selama yang memelihara anak yatim tersebut masih mengambilnya dengan wajar, maka masih dibolehkan. Tapi kalau mengambilnya di luar kewajaran, maka disitulah letak haramnya makan harta anak yatim. Hanya saja kalau dia berhati-hati untuk tidak makannya sama sekali, maka itu akan lebih afdol. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian sabda Nabi SAW yang berikutnya, tawalli yauma zahfi, kabur dari medan pertempuran. Ya, kabur dari medan pertempuran. Ikhwah azallahu wa iyyakum, kabur dari medan pertempuran karena takut itu haram hukumnya dalam Islam. Ya, kecuali dia mundur untuk menyusun taktik yang baru. Dia mundur bergabung dengan kelompok pasukan yang lain yang akan maju kembali, itu dibolehkan. Tapi ketika berperang nampak musuh kemudian lari tunggang langgang, maka ini hukumnya haram. Ini yang disebut dengan tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Anfal ayat 15-16, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kamu mundur ke belakang. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, barang siapa yang pada waktu itu kabur, illa mutaharrifan liqital au mutahaizan ilal fi'ah, kecuali kalau dia berbelok untuk siasat berikutnya atau bergabung dengan pasukan lain, faqad ba'a bighadabin minallah, berarti orang tersebut telah layak mendapatkan kemurkaan Allah. Jadi begini ikhwah, jangan kalian mundur. Kalau kalian mundur, berarti kalian akan berhak mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali, itu dia, itu urutan kalimatnya begitu. Kecuali kalau dia mundur untuk menyusun siasat berikutnya menyerang atau bergabung dengan pasukan lain yang untuk menyerang. Demikian ikhwah, itu maksudnya. Ya. Kemudian wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, dan tempatnya di neraka jahannam wa bi'sal masir. Kemudian yang ketujuh yaitu qadhful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Qadhfu ini ikhwah, qadhfu itu pada dasarnya artinya melempar. Tapi di sini maksudnya menuduh
menuduh al-muhsanatul mu'minatul ghafilat, yaitu menuduh seorang mukminah al-muhsanat yang terjaga dari dosa, al-ghafilat ini dia tidak tahu menahu tentang masalah zina, tapi ternyata wanita ini yang dituduh zina. Itu termasuk dosa besar. Dia tahu-taunya wanita ini ngaji, pulang ke rumah, nggak ada kemana-mana, nggak pernah dia dikenal jalan ke mall atau pergi kemana begitu rekreasi kawan-kawannya, nggak pernah. Setahu kita orang ini rumah, ngaji, sekolah, gitu aja, nggak pernah kemana-mana. Tiba-tiba dia dituduh berzina, maka penuduh itu dosa besar. Muncul pertanyaan, jadi kalau dilihat ini seorang wanita muslimah gaul, kemarin terlihat di mall, kemarin lagi nampak di Sambu. Tahu Sambu antum? Tahu di mana Sambu? Enggak ya? Antum bukan orang lama Medan berarti. Sambu itu di apa namanya? Di pusat pasar. Sambu. Aduh, masa enggak tahu Sambu? Taib. Kemarin lagi terlihat di Sambu. Kemudian lagi terlihat amplas. Di mana-mana dia ada. Demikian. Memang lasak kali ini perempuan ini. Demikian ikhwah. Dituduhlah dia berzina. Bagaimana? Jadi boleh? Hah? Ikhwah rahimanallahu iyyakum, pada dasarnya nggak boleh menuduh seperti itu. Tapi menuduh berzina wanita seperti tadi, kita lihat kemarin dia jalan dengan siapa, kemarin juga dengan bapak siapa, bukan mahramnya kita tahu. Tapi kan nggak terlihat berzina, nggak ada, hanya jalan, ya hanya jalan. Demikian. Dituduh dia berzina dengan wanita yang baik-baik, tidak pernah kemana-mana, kelihatannya nggak kemana-mana, hanya rumah, ngaji, kemudian sekolah begitu. Tiba-tiba dituduh berzina, maka dosanya lebih besar terhadap tuduhan terhadap wanita yang seperti ini ketimbang wanita yang lasak tadi itu. Walaupun pada dasarnya dua-dua dosa besar, nggak boleh menuduh wanita tersebut. Karena seorang barang siapa yang menuduh seorang wanita berzina dan dia angkat masalah ini ke mahkamah, dia dituntut untuk mendatangkan 4 orang saksi yang keempat-empatnya ini harus melihat persis bagaikan timba masuk ke sumur. Apa hubungannya timba dengan sumur, dengan zina ya? Apa hubungannya? Apa mandi dari situ Ustaz? Kiasan. Kalau dia nampak jelas gitu, masuk ini ceritanya ini, masuk. Itu kan agak sulit ya, gimana cara lihatnya? Kan harus diangkat-angkat dulu baru nampaknya. Demikian ikhwah. Jadi oke, nampak yang 3 jelas, tapi yang 1 kamu nampak jelas nggak? Enggak, saya agak samar-samar begitu karena waktu itu agak maghrib katanya. Maka ikhwah, karena yang terakhir itu tidak jelas, yang 3 yang tadi yang nampak betul dicambuk 80 kali. Bayangkan, gara-gara yang keempat yang dia lihat nggak samar-samar karena mau maghrib gitu, mau mati lampu pula misalnya. Itu ikhwah. Jadi sebenarnya ikhwah, belum pernah di dalam Islam seorang itu dihukum rajam atau cambuk dikarenakan dosa zina, belum pernah. Dikarenakan dosa zina akibat persaksian ataupun diangkat masalahnya, tuduhan, belum pernah. Yang pernah itu mengaku, ya, seperti zaman sahabat ada yang 2 orang kan, itu datang mengaku, tapi dituduh ini dia berzina, ini 2 orang ini tertangkap basah. Gimana ikhwah kalau dia tertangkap basah di hotel? Gimana? Udah bisa di kamar hotel, udah bisa dia dikatakan zina. Dipergok, didobrak pintunya. Dia rupanya zinanya, misalnya dia dua-duaan di hotel Melati, dekat Melati. Demikian ikhwah, hanya satu tempat tidur aja. Begitu. Tapi ya namanya juga
kere kan, udah dipala-palakan sempit-sempit, didobrak dengan 10 orang, berdua dalam kamar. Bisa dikatakan tuduh dia berzina? Nggak bisa, ikhwah. Ketemu dia di satu ruangan, walaupun ada kemungkinan terjadi perzinahan, tapi kemungkinan tidak bisa dijadikan sebagai data untuk menuduh dia berzina. Begitulah susah dalam Islam untuk menuduh orang berzina. Kalau Anda menuduh dia berzina, Anda katakan itu ke mahkamah, maka Anda tertuntut mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak ada, Anda akan dicambuk 80 kali, mereka dilepaskan. Itulah dia. Nggak sembarangan bilang nuduh-nuduh zina. Tapi yang pernah terjadi seperti yang saya katakan tadi, yaitu mereka yang datang mengadu kepada Rasulullah dan mengakui, ya Rasulullah, saya ini berzina dan saya sedang hamil. Itu seorang wanita. Kata Rasulullah, kamu pulang sampai anaknya lahir. Kalau sudah lahir, datang lagi kemari. Datang dia, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, silahkan dihukum rajam. Kemudian kata Rasulullah, kamu pulang, susui dulu. Nanti kalau sudah dia bisa makan, bawa kemari. Dah tak berapa lama kemudian dia bawa anaknya sudah pegang roti, yang menandakan bahwasanya anaknya sudah tidak nyusu lagi. Lantas Rasulullah umumkan pada sahabat, siapa yang mau mengasuh anak ini. Setelah ada seorang sahabat yang mau mengasuh, barulah Rasulullah ikat wanita ini dan dirajam. Demikian ikhwah. Ada yang laki-laki, Ma'iz namanya. Dia seperti itu, mengaku, ya Rasulullah, saya berzina Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk merajam dia. Ketika dia dirajam, ikhwah, sakit dia rasa, lari. Ternyata sahabat tadi lari, dia dikejar, diambil tulang unta, dilempar dia dengan tulang unta dan mati dia kena lempar tulang unta. Lantas diceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi dia begini-begini, dia lari, akhirnya kami kejar dan kami lemparkan tulang unta, akhirnya dia mati. Apa kata Rasulullah? Kenapa nggak kalian biarkan saja? Biarkan saja dia. Dia kan datangnya mengaku tadi itu. Mengaku dia sudah berzina. Dia mengaku. Udah seharusnya kalian biarkan saja, biarkan dia pergi, biar bertobat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan taubatnya. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada seorang yang pernah berzina, nggak usah sok-sok lah ngelapor Keplor. Pakai Keplor, awak berzina, rajamlah. Nggak ada itu. Ya. Udah banyak-banyak saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena negara kita tidak ada menerapkan hukum rajam. Tak ada. Jadi kemudian apa? Rahasiakan. Jangan cerita-cerita. Parahnya orang-orang kita ini, ikhwah, sudah zina cerita. Tadi malam 3 trip. Ngapain ente cerita? Kalau ente diam saja, Allah akan rahasiakan. Ini ceritakan. Ikhwah, orang yang berbuat dosa kemudian dia rahasiakan dosa itu, dibandingkan orang yang berbuat dosa kemudian dia ceritakan dosa tersebut, lebih besar dosa yang kedua. Makanya Rasul katakan, kullu ummatin mu'afa, semua umatku mendapat keampunan illa mujahirun, kecuali orang yang terang-terangan melakukannya. Bagaimana orang yang terang-terangan melakukannya? Pada malam hari dia melakukan, kemudian di siang harinya dia ceritakan kepada orang lain. Nggak boleh. Demikian ikhwah, ya. Jadi semua dosa yang pernah kita lakukan, upayakan semaksimal mungkin tutup, jangan ada yang tahu. Kalau bisa anak kita pun nggak tahu kalau kita mantan preman kampung lalang. Kalau bisa ikan lele yang tuh jadi tato itu udah tutup saja, udah nggak usah ada yang tahu, nggak usah tunjukkan. Ikan lele aja pun tunjukkan. Demikian, tutup, udah. Kalau bisa nggak ada yang tahu. Demikian ikhwah. Kecuali kalau memang ada perlunya. Misalnya kita dulu pernah merokok, kita lihat anak muda, aduh kamu kenapa merokok? Nah, iya rasanya kalau merokok itu gimana gitu, rasanya wibawa begitu, macam obat nyamuk gitu kan. Demikian, ya. Jadi begitu merokok terasa itu seperti yang iklan-iklan itu, lomba lari dengan harimau, gitu. Nggak ada hubungan rokok dengan harimau. Nggak ada juga rokok hubungan lompat dari tebing. Coba antum merokok lompat dari tebing. Kalau nggak meninggoy, demikian, nggak ada hubungan sama sekali. Tapi entah kenapa iklan-iklan seperti ini bisa membuat semangat orang merokok. Ya kan? Pernah ada orang iklan rokok itu kemudian habis merokok mati, pernah? Nggak ada.
iklannya lomba lari dengan apa? Nah, dengan harimau. Apa lagi? Hah? Kereta, lomba lari kereta api ya. Bayang lomba lari kereta api. Kan dibodoh-bodohi. Lomba lari dengan kereta api, la ilaha illallah. Yang nggak merokok saja nggak bisa berlomba kereta api, apalagi yang merokok. Begitu. Toh dia terobsesi begitu, ikhwan. Maka selalu saya katakan, ini rokok ini benda betul-betul benda yang keramat ini. Dibungkusnya pun sudah ada. Rokok membunuhmu gitu kan. Kalau dulu masih mendingan, rokok dapat apa lagi? Rokok dapat menimbulkan, rokok dapat menimbulkan kanker segala macam. Jadi kata yang perokok, itu rokok dapat, rokok beli enggak. Demikian. Sekarang langsung rokok membunuhmu. Coba ikhwah, ada nggak yang membeli? Tetap ada. Coba antum jual bakwan membunuhmu. Coba di plastik itu antum print, ya kan, buat takjil, ada bakwan, ada tahu isi, ada apalagi ada kue dadar, buat di situ tempel. Kue ini membunuh Anda. Coba kalau ada yang mau beli. Nggak ada yang beli. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ikhwah, menuduh wanita yang baik-baik, ghafilat ini, dia pun tak tahu menahu yang zina itu apa. Demikian, ghafilat, muhsanat, terjaga, ghafilat, nggak tahu menahu tentang masalah zina. Dituduh dia berzina. Ini dosanya jauh lebih besar ketimbang menuduh wanita yang lasak sana kemari, gaul sana kemari, berzina. Demikian ikhwan. Bukan berarti boleh ya, bukan berarti boleh, tapi menuduh wanita-wanita yang seperti ini, yang baik-baik, dituduh berzina, itu jauh lebih besar dosanya. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, dalil yang keempat, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman tukang sihir yaitu penggal kepalanya dengan pedang. Tapi di sini disebutkan hadisnya marfu. Rasulullah yang berkata, yang sahih bukan perkataan Rasulullah tapi perkataan Umar bin Khattab. Ya, yang sahih dia perkataan Umar bin Khattab, di mana dari Bajalah bin Abdah berkata, kata Umar bin Khattab menulis, ani qutulu kulla sahirin wa sahiratin, bunuh semua laki-laki penyihir dan perempuan penyihir. Qala faqatalna thalathata sawahir, dan kami pun akhirnya membunuh 3 orang tukang sihir. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum membunuh ini. Ada yang menyebutkan bunuh mutlak, siapapun tukang sihirnya, apapun medianya, ya, maka dia dibunuh. Ada yang mengatakan enggak, tengok jenis sihirnya. Kalau jenis sihirnya menggunakan jin setan, dibunuh. Kalau enggak, maka enggak. Ada sihir menggunakan enggak setan, dia menggunakan preman misalnya, itu bukan tukang sihir, itu geng, ketua geng namanya, bukan tukang sihir. Kalau sihir itu umumnya menggunakan setan. Kemudian yang ketiga, dikembalikan kepada keputusan pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan bunuh, kalau enggak ya enggak. Tapi yang rajih bahwasanya hukum bunuh bagi tukang sihir ini adalah mutlak. Ya, mutlak. Itu ikhwah. Dan tidak ada dispensasi. Ya, tidak dispensasi. Kalau jelas dia tukang sihir, bunuh. Ikat, penggal kepalanya. Begitulah hukuman dalam Islam. Itulah ikhwah, semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya silahkan. Atau di 0813 600 661 silahkan. Ya. Kalau direbus buat obat, tapi dengan syarat dia harus difermentasikan dulu. Ya. Emang memabukkan? Tapi pahit rasanya, nggak enak. Tidak semua yang pahit itu tidak semua yang pahit itu nggak boleh diminum, ikhwah. Bukankah obat itu pahit dan sangat getir? Kehidupan kita juga getir, ikhwah. Iya, itu kaitan dengan mabuk. Kalau pahit, antum tahu sambiloto?
Tahu sambiloto? Jangan iya aja, pernah lihat nggak? Sambiloto itu apa ya, ikhwah? Pahit. Pahit. Itu biasa digunakan kalau anak-anak suka ini, apa namanya? Ngempeng jari, taruhkan sambiloto. Pahit dia nggak jadi. Itu getahnya Masya Allah sambiloto, pahitnya luar biasa. Demikian. Jadi kalau dia pahit tidak masalah. Tapi kalau dia memabukkan, difermentasi dan memabukkan, tidak semua fermentasi itu haram, ikhwah. Ya, tidak semua fermentasi itu haram. Ada fermentasi yang diharamkan, nira difermentasi, boleh nggak diminum? Itu tua namanya. Itu tua namanya. Itu namanya tua. Demikian ikhwah. Ada nggak yang difermentasi nggak haram? Tape, yogurt, apa lagi? Tempe, itu kan fermentasi. Apa namanya? Roti? Roti gimana? Roti ada fermentasi, ikhwah. Dia setelah diadon dibiarkan dulu mengembang. Demikian. Kalau jus gimana? Antum buat jus dibiarkan 3 minggu. Itu minumnya bukan tua, mencret minumnya. Demikian. Tapi kalau dia memabukkan, termasuklah dia dalam khamr. Itu dia. Ada lagi? Ya. 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 Ikhwah, ya, jazakallah khair. Kenapa ini disebutkan menuduh wanita yang berzina? Ya, menuduh wanita yang berzina. Karena ikhwah azallahu wa iyyakum, karena umumnya yang tertuduh itu wanita. Ya. Yang sering tertuduh itu wanita ketimbang pria. Pertama, wanita itu kalau dia berzina, dia berbekas. Karena wanita itu tempat mengandungnya anak. Laki-laki kalau berzina, berbekas nggak? Hah? Tambah pengalaman dia kan? Nggak ada bekasnya, ikhwah. Kalau dia rahasia nggak ada yang tahu. Tapi kalau perempuan, orang akan tahu. Demikian ikhwah. Apalagi sampai hamil. Makanya ini menunjukkan apa, ikhwah? Wanita itu yang sering dituduh. Sama seperti durhaka terhadap ibu. Kan yang sering disebutkan itu durhaka kepada ibu. Memang boleh durhaka kepada orang tua? Hah? Kepada ayah? Nggak boleh. Tapi kenapa selalu disebut ibu? Kadang-kadang disebutkan kedua orang tua, kadang-kadang disebutkan ibu. Tapi nggak pernah disebutkan durhaka kepada ayah sendiri tuh. Saya belum tahu, pernah ada baca itu. Tapi kalau durhaka kepada ibu ada, dan banyak disebut dalam hadis. Kenapa demikian, ikhwah? Karena umumnya anak itu durhaka dengan ibunya. Makanya kalau kita lihat kisah-kisah legenda Sampuraga, dia durhaka dengan siapa? Ibunya. Maling kundang anak durhako. Itu siapa yang didurhakainya? Ibunya. Batu belah, batu bertangkup, ibu, semua ibunya. Nggak ada bapaknya. Padahal kalau durhaka dengan bapak juga kena. Iya, itu ikhwah. Jadi karena umumnya yang durhaka itu kepada ibu. Kenapa anak jarang durhaka kepada ayah? Coba. Cobalah. Makanya anak durhaka dengan ayahnya, bisa ayah berantem dengan anaknya. Kau aja macam-macam, kau berantem kita, bisa begitu. Kalau ibu mana bisa, kan nangis dia. Itu ikhwah rahimanallah. Waktu kecil okelah dia dikejar-kejar pakai sapu. Udah besar berani ibu mengejar pakai sapu? Gak berani. Taib, anak laki-laki durhaka dengan ayahnya, bisa nggak mereka berantem? Bisa. Apalagi bangsa ayah kreak juga kan. Kau jangan macam-macam bapak. Demikian, Allahu a'lam bishawab.
Lagi? Ya. Ya sudah ada. Oke. Ikhwan gini, dia pekerja bank. Sudah ada rumah hasil dari kerja bank, sudah ada kendaraan, sudah ada usaha. Terus ketika dia taubat gimana? Ada dua. Kalau ustadz kita itu ada dua. Ustadz kita ada doktor dua. Yang satu mengatakan infakkan semua, keluarkan semua, kecuali yang penting-penting saja, untuk tempat tinggal sekedarnya, untuk makan sekedarnya. Yang satu lagi berpendapat boleh. Saya cenderung kepada yang pendapat kedua. Kenapa demikian? Seperti ini dasarnya. Apabila ada orang Nasrani, dia toke, dia pedagang ekspor impor babi. Oh, dia Nasrani kan, ekspor impor babi, dan dia agen tua terbesar Sumatera Utara, dan juga sebagai agen narkoba. Intinya semua yang dia usahakan itu haram, tapi dia Nasrani. Kemudian dia taubat, masuk Islam. Dia punya rumah 3, Alphard 6, misalnya begitu kan. Gimana jadinya? Halal nggak dia gunakan rumah itu? Dia masuk Islam nih? Hah? Halal, sah, jadi punya dia. Kenapa ikhwah? Karena dia didapati, harta yang didapati dari cara yang haram itu, pertama dengan menzolimi orang, maka ini harus dipulangkan. Mau dia kafir, mau dia muslim, pulangkan kalau dia tobat. Udah. Ketika Nasrani, dia suka curi ayam orang misalnya, dia tobat, maka ayam-ayam itu dipulangkan, walaupun dia waktu itu mencurinya waktu dalam keadaan non muslim. Tapi ada hasil uang haram itu bukan dari hasil kezoliman, seperti riba tadi itu, pengedar berdagang benda-benda yang haram. Masuk Islam dia, terus gimana? Ini benda-benda ini gimana? Rumahnya, kendaraannya, usahanya halal apa haram? Halal ikhwah. Sedang yang non muslim saja ketika dia punya usaha haram kemudian dia taubat, itu tetap halal, jadi halal. Apalagi seorang muslim. Demikian. Tapi ingat, selama hasil haramnya itu bukan dari kezoliman. Demikian. Oh, oke lah kalau gitu. Tunggu beli rumah dulu Ustaz baru tobat. Jangan. Ente yakin udah dapat rumah tobat? Jangan-jangan masih pondasi aja meninggoy udah. Meninggal gimana? Demikian. Saya cenderung pada yang kedua ini, ikhwah. Karena itu memang lebih lebih cocok dengan dalil pengkiasan seperti itu tadi. Ada yang menyebutkan itu kan non muslim, ini muslim. Seperti yang saya katakan tadi, ada hal-hal yang kiasannya sama, seperti kalau dia menzalimi orang, ya mau dia muslim nggak muslim tetap harus dikembalikan. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Jadi saya lebih setuju dengan yang kedua. Jadi ya, kalau dia nggak tahu, dah punya rumah 3, baru tahu hijrah dia, tapi udah rumah 3 nih. Satu-satu lah. Kok ada kedua? Sama dia tahu atau nggak tahu, ketika dia tobat dan dia sudah dapat, maka insya Allah halal, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau dia tadi apa, kalau dia tahu duluan hasil riba, ya hasil riba. Begini,
Karena Allah katakan ya alladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Sisa-sisa riba itu begini ikhwah. Misalnya antum masih ada nih transaksi riba yang harus antum dapati, maka tinggalkan itu. Tetap ambil, la tadlimuna wa la tudlamun. Jangan sampai kalian itu terzolimi dan menzolimi. Jadi yang tadi transaksi riba, antum seharusnya dapatnya lebih, maka antum nggak boleh ambil lebih, ambillah untungnya. Tapi yang tadi ini kan dia sudah hasil, bukan lagi praktek, sudah hasilnya dia dapati, bukan lagi prakteknya, sudah dia dapat keuntungan dari situ. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Apakah kalau kita mengurus STNK ataupun BPJS, Ya. kita menggunakan biro jasa ataupun jasa calo, itu sama dengan penyuap? Jasa kan Pak? Jasa kan? Mempercepat kita supaya urusan beres. Karena kalau kita antrian cukup panjang, tapi kalau melalui calo 1 jam selesai. Dia memang buka jasa pengurusan. Kan ada yang jasa, ada yang memang calo. Tapi calo ini dilarang nggak di kantor itu? Kalau dilarang nggak boleh. Tapi dilarangnya itu di spanduknya aja, wah di bawahnya banyak calo sih. Itu kita repotnya. Jangan nonton, jejer. Di sini calo sampingnya polisi, calo sampingnya polisi. Demikian. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, menggunakan jasa-jasa seperti itu, dia kan menggunakan jasanya itu jasa yang halal, insya Allah. Terkecuali kalau sampai dia menzolimi orang lain, ya. Kan di Indonesia ini tetap setiap pengurusannya ada jalan pintas, ada jalan berkelok-kelok. Kalau bisa dikelokkan jangan dipintaskan. Itu ikhwah, ya. Jadi kalau jasa-jasa seperti itu dan dia diakui oleh pemerintah misalnya, atau yang calo-calo walaupun namanya calo, tapi dia diakui oleh pihak yang mengurus itu, insya Allah nggak apa-apa, karena dia tidak dikatakan riswah, itu jasa dia. Beda halnya kalau kita memberikan kepada si petugas. Misalnya saya petugas nih, petugas yang ngurus, saya sudah digaji dengan ngurus itu. Tapi ada yang saya dahulukan, kenapa? Karena saya dapat duit. Nah itu berarti itu riswah, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap itu dalam neraka. Ini kan tidak ada hubungan dengan pegawai, dia orang lain yang dia membantu kita untuk mengurusi agar bisa terurus. Kadang-kadang kita dia yang datang ke rumah, kemudian dia yang datang bolak-balik, dia minta jasa. Insya Allah nggak apa-apa kalau yang itu, karena dia nggak ada hubungan dengan, dia bukan pegawai, dan dia juga nggak digaji oleh pihak pemerintah untuk ngurusin itu. Jadi dia independen gitu kan. Demikian ikhwah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Apa itu Pak? Ada yang terzolimi dengan calo itu. Siapa yang terzolimi? Ada yang datang duluan, yang pakai calo. Kemudian yang di belakang pakai calo duluan, dia apakah terzolimi? Biasanya nggak pakai calo, itu ada petugas, ada sendiri yang dia calo, atau ada main ringkas, ada petugas sendiri, ada cara sendiri dia. Ini tetap bergulir, tapi ini tetap bergulir juga, ada cara cepat. Coba Bapak nanti ke dalam, nanti coba tanya-tanya. Ini tetap jalan ini. Jadi ini ketika dia ngurus, ini bukan stop, ini jalan, tapi ini kencang dia. Demikian juga dikarenakan ada ordal. Iya, ada ordal. Saya pernah ngurus ganti plat. Jadi ada ordal lah, biasalah ada ordal. Dan nggak pakai duit. Jadi ada bapak-bapak ngikuti saya.
Dia nandain, pokoknya setelah saya dia gitu. Pokoknya kalau saya dipanggil, kalau saya ke depan, berarti dia habis itu saya gitu dia. Dia nggak memperhatikan panggilan, tapi yang ditengoknya saya. Kalau saya ke depan, berarti dia habis itu saya kan. Dia nggak tahu kita ada ordal. Jadi akhirnya saya dipanggil, kemudian saya langsung pergi ke sana, diikuti saya. Bapak kok saya tadi dipanggil nggak? Saya nggak tahu Pak. Loh, tadi kan Bapak sebelum saya, seharusnya setelah Bapak saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Bapak jangan ikut saya ada ordal. Demikian ikhwah. Oh pantas. Demikian. Ya itulah negara kita. Ya, gimana lagi? Ada untungnya juga sih. Allahu a'lam. Ustadz, apakah hipnotis termasuk dalam sihir? Ikhwah, ini kemarin kan sudah dibahas. Ini tanggal berapa ini? Oh, berarti bukan ini nih. Udah lama ini. Hukumnya ikut pemilihan presiden, apakah itu salah satu bagian dari taat kepada pemerintah? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oh, bukan ini. Hari ini yang ini. Udah lewat itu, yang udah kalah sudahlah. Apa boleh korban 1 ekor kambing tapi untuk seluruh keluarga karena cuma itu kemampuannya, dan apakah jadi wajib bagi istri memiliki penghasilan untuk korban walaupun suami sudah korban? Gini ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkorban dia katakan bismillahi Allahu akbar Allahumma min hadza anni wa min ahli, ya Allah ini dariku dan untuk keluargaku. Jadi artinya satu korban itu untuk satu keluarga, dengan maksud kalau ada satu keluarga itu satu orang sudah berkorban, maka yang lain tidak ada hukumnya lagi. Begitu ikhwah. Ya, walaupun semua sanggup. Misalnya saya berkorban, istri saya sanggup korban, tapi karena dia satu keluarga, nggak korban juga nggak apa-apa. Anak saya juga sanggup korban, tapi nggak korban juga nggak apa-apa karena saya sudah berkorban. Kapan dikatakan itu satu keluarga? Para ulama menyebutkan, disebutkan Syekh Utsaimin, demikian juga disebutkan oleh Lajnah Daimah. Lajnah dakwah di Medan, Lajnah Daimah di Saudi. Syaratnya pertama yaitu mereka itu tinggal dalam satu naungan. Yang kedua, mereka ada hubungan kerabat. Yang ketiga, mereka semua berada dalam dalam nafkah yang sama, satu orang. Itu ikhwah. Jadi misalnya dia kepala rumah tangga, dalam satu rumah, ibunya dia nafkahi, pamannya dia menafkahi, satu rumah, maka dia dikatakan satu keluarga. Jadi tadi apa tadi? 3 tadi. Pertama, satu rumah. Yang kedua, ada hubungan kerabat. Yang ketiga, di bawah satu nafkah. Itu ikhwah. Itu yang dikatakan yang termasuk dalam ini. Jadi kalau seandainya salah seorang dari satu keluarga itu ada yang sudah korban, yang lain tidak lagi harus untuk berkorban. Tapi kalau berkorban semua boleh, istri korban, suami korban, anak korban, pembantu korban, masya Allah kaya. Demikian, pembantu 3 korban semua. Demikian, maka dibolehkan karena boleh seorang itu berkorban lebih daripada 1 jatah. Sapi 7 orang. Dia katakan saya sendiri sapi. Boleh kan? Rasulullah pernah berkorban dengan 100 ekor unta. Padahal 1 ekor unta itu untuk berapa orang? Ayo. Hah? Satu ekor itu 10. 1 ekor unta itu 8 untuk 7 orang sampai 10 orang. Itu ikhwah. Kalau untuk 1 unta. Demikian. Allahu a'lam. Ada yang langsung? Ya. Ikhwah, seorang yang bayar pajak terlambat kena denda, apakah riba? Iya. Termasuk riba. Dan pajaknya juga sudah bermasalah. Sudahlah pajak bermasalah, tambah masalah lagi. Jadi masalah kuadrat itu ikhwah. Apabila seorang berhutang, kemudian terjadi keterlambatan dan dia dikenai penalti dengan
keterlambatan tersebut, jadi bertambah hutangnya, ini riba. Ini surah ini jelas riba. Karena apa ikhwah? Dahulu sudah ada cara seperti itu, yaitu dahulu itu anzirni aziduka, tangguhkan hutangku dan aku akan tambah. Misalnya dia hutang 10.000, seharusnya besok, kata si berpiutang, kata yang berhutang, besok hari Rabu ya, hari Kamis saja ya, nanti saya bayar 15.000. Nah begitu. Itu dia ikhwah. Jadi itu termasuk riba. Bagaimana kalau dia pajak? Bayar pajak, ikhwah, pada dasarnya kan pajak itu tidak ada dalam Islam, ya, tidak ada dalam Islam. Namun kalau terlambat maka dia kena denda lagi seperti kita STNK segala macam. Maka ya sama, posisinya sama. Terus kalau gitu kita nggak usah bayar pajak Ustadz, silakan kalau antum bisa. Mobil tak usah bayar pajak, rumah tak usah bayar pajak. Nanti kalau ada polisi, ya cari-cari lorong-lorong aja, lorong-lorong gitu. Coba tes, nggak percaya? Coba. Demikian. Kalau bisa, ya. Jadi ikhwah nggak bisa. Jadi gimana? Ya harus bayar. Kalau nggak antum nggak bisa naik kendaraan. Kalau tidak bisa naik kendaraan. Gimana dengan pajak bumi dan bangunan? Sama, karena itu semua nanti jadi satu kesatuan. Antum ngurus apa-apa tengok, nggak bayar pajak. Antum ngurus kartu keluarga, nah ini nggak bayar pajak. Selesaikan dulu nih, baru dapat kartu keluarga. Gitu-gitu ikhwah. Jadi dia jadikan satu kesatuan terkait. Demikian. Allahu a'lam. Ustadz, bolehkah mengkonsumsi obat Cina yang tidak ada label halalnya di BPOM obat Cina? Jadi maksud obat Cina ini apa? Obat untuk orang Cina? Obat apa? Definisikan dulu obat Cina ini. Obat buatan Cina. Ya. Udah betul ya? Obat buatan orang Cina. Itu obat Cina. Iya, oke, tradisional Cina. Kalau dia orang Cina, tapi dia buat dari rumput-rumput, dari jahe. Obat Cina enggak? Cina juga, berarti dengan orangnya gitu kan. Jadi kalau orang buat jamu orang Cina, jamu Cina. Gitu. Jadi ikhwanya bukan masalah Cina enggak Cinanya. Demikian. Kalau di sana ada unsur yang diharamkan, misalnya ada khamrnya, maka enggak boleh. Tapi kalau obat Cina itu ginseng campur akar ilalang, apalagi diolahnya misalnya, dan kita tahu tidak ada di situ yang haram, boleh silahkan. Demikian. Walaupun dia adalah orang Jawa, kita tahu tetangga dia buat diracik, tapi tetap dimasukkan satu loki tua, tetap saja jamu haram. Walaupun yang buat orang Jawa. Jadi masalahnya bukan Cina nggak Cina, bukan Cindo nggak Cindo, tahu Cindo? Cina Indonesia. Demikian ikhwah. Jadi permasalahannya itu bukan masalah LP POM nggak LP POM-nya. Pada dasarnya ikhwah, antum beli bakwan di Mencirim ini ada LP POM-nya. Coba tengok ada label halalnya. Kan nggak ada. Kenapa kita beli? Karena kita tahu itu halal. Demikian juga obat Cina. Tahu nggak antum dari apa dasar-dasarnya? Kalau nampak jelas bahwasanya kadang-kadang kan dia sudah ada dasar, tinggal suruh rebus misalnya kan. Tinggal rebus, nampak nggak ada yang haram, ya udah, nggak apa-apa. Demikian. Terus bagaimana yang kalau dia berupa cairan-cairan? Nah itu dia. Ada nggak komposisinya di situ? Ada nggak hal-hal yang mencurigakan haram? Kalau nggak ada, silahkan. Kalau ada, tinggalkan. Ustadz, sapi saya ragu. Dak mayari buka, ila mayari buka. Tinggal yang kamu ragu, lakukan yang kamu nggak ragu. Selesai. Antum tinggalkan obat Cina, beralih ke obat Padang. Ya kan, kalau memang nggak yakin dengan Cina, balik ke Padang. Nggak yakin Padang, beralih ke Jawa. Nggak beralih ke Dayak, masih banyak lagi. Ya masih banyak. Jangan takut, Indonesia ini beragam suku bangsa. Demikian. Kalau ragu tinggalkan ikhwah.
Hukumnya menikah dengan uang riba, apakah nikahnya sah? Kenapa antum buat pertanyaan itu buat susah? Nah begini ikhwah, ada si A mau sholat zuhur, dia mau sholat zuhur, ditengoknya tetangga lagi jemur sarung, kain sarung, dicurinya kain sarung kawan. Untuk apa? Sholat zuhur ikhwah, untuk menutup aurat ketika sholat. Sah nggak sholatnya? Kok cepat kali kalian bilang? Saya jadi curiga ini. Demikian ikhwah. Allahu a'lam, memang para ulama berbeda pendapat, tapi saya cenderung pada sah. Karena apa? Karena sah itu ikhwah, sah itu kan yang terpenting memenuhi syarat dan sahnya sholat. Sahlah dia. Masalah terima nggak terima kan kita nggak tahu. Demikian. Seperti misalnya puasa, ketika Rasulullah katakan kam min shaimin laisa lahu min nasibin illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Tapi ingat, di situ Rasulullah mengatakan berapa banyak orang berpuasa. Berarti puasanya sah, diakui, tapi tak dapat apa-apa. Ya mungkin dikarenakan puasa juga, bohong juga, gibah juga, puasa juga. Waktu sholat tarawih ngambil sendal teman, puasa juga. Mencuri, berbohong, lebih ekstrem lagi, nonton film porno, membatalkan puasa nggak? Kok nggak gitu yakin saya? Saya khawatir saya ini jamaahnya ini. Ya, nggak membatalkan, nggak ada mengatakan bahwasanya barang siapa yang mencuri maka batal puasanya, nggak ada. Demikian. Barang siapa nonton film porno batal puasanya, nggak ada. Coba tengok pembatal puasa, nggak ada. Satu, nonton film porno. Dua, mencuri, nggak ada. Demikian ikhwah. Ya, puasanya sah, tapi itulah dia tidak ada gunanya. Demikian ikhwah azallahu. Jadi sama seperti itu. Artinya Allahu a'lam, ya, Allahu a'lam. Salatnya sah, karena syarat sah salat apa ikhwah? Niat, kemudian menghadap kiblat, berwudu, tutup aurat, kan gitu ya? Tutup aurat. Gimana kalau berwuduknya dari air curian? Nah, gitu-gitu. Air curian. Jadi ada aqua orang diambil curi untuk wudu. Kan soleh kali masalahnya. Demikian. Demikian juga rukunnya udah takbir semua sampai salam sudah sah. Tapi mengenai nilainya Allahu a'lam. Demikian. Orang pergi haji dengan korupsi misalnya. Ya. Secara zahir jelas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu indah, baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik juga. Jadi zahirnya nggak diterima walaupun hajinya sah. Apa beda antara haji sah dengan haji tak diterima? Ya. Iya, betul. Efeknya apa? Kalau haji sah ikhwah, berarti dia kewajiban, dia tidak harus mengulang. Tapi kalau tidak sah, mengulang. Salat yang tidak sah dengan salat yang tak diterima, salat orang yang sah, dia yang tidak sah harus mengulang. Tapi kalau salat dia terima tapi sah, ya nggak perlu mengulang, tapi nggak ada nilai. Ngerti ya? Talib ikhwah sudah lewat. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik. Tadi hukum nikah dengan uang riba tadi gimana? Belum terjawab. Tak kemana-mana kita pergi. Iya, sah. Tapi tak terima nikahnya gitu. Nikah hanya sekali seumur hidup, paling banyak 4 kali, masa pakai uang haram juga. Jadi kalau antum mau menikah, si akhwatnya minta mahar banyak-banyak, udahlah cari aja akhwat yang lain. Gitu, yang bisa menerima seperangkat alat sholat. Pergi ke pasar ikan kan ada sajadah yang 35.000, telekung yang 50.000, total paling cepek limpul udah jadi itu seperangkat alat sholat. Udah gitu aja, tapi mahal-mahal. Kalau mahal berapa maharnya? Masa banyak-banyak bang, 20 mayam. 20 mayam itu kali berapa? Kali 3,7 nggak salah gram. Udah ikhwah.
Tapi kalau antum sanggup, tidak apa-apa, karena wanita yang berkah adalah wanita yang mudah maharnya. Mudah, bukan murah. Misalnya kata si akhwat, berapa dik maharnya? Udah bang, 1 alfat saja. Oh, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau adik minta 2 juga nggak apa-apa sebenarnya. Berarti kan mudah. Mudah bagi dia kan nggak mudah untuk antum. Kan gitu. Mudah bagi kita nggak mudah. Biarkan saja udah. Jangan mahal, jangan. Bagi dia mudah, udah biarkan aja. Itu pula rezekinya. Bagi antum alfat, jangan alfat lah di gitu, seperangkat alat sholat. Udah bang, awak belum siap nikah. Ya sudah, berarti antum ditolak. Oke ikhwah, itu saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.